Hadirin sekalian, ini wa yas'alunaka madza yunfiqun adalah dulu orang Arab itu kalau mau menafkahi hartanya saja udah ada kebingungan harus kemana nafkahnya. Untuk siapa itu harta nafkah? Itu artinya apa? Kemajuan ekonomi zamannya Rasulullah itu ada banyak orang kaya gitu. Sehingga madza yunfiqun. Untuk apa dan barang apa lagi yang harus nafkah? Yang wajib dizakati apa? Kata Allah Subhanahu wa taala kalau kalian mau sedekah, itu adalah al-af. Ail fadil anil hajah. Kelebihan daripada kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala ngajari kalian ketika mau sedekah, itu kalian itu harus apa? Harus dilihat kebutuhan kalian. Ketika kebutuhan hajat kalian itu masih ada, ya, itu kurang bagus harta itu disodakahkan. Lah kalian kalau mau sedekah kepada orang itu yang kira-kira kebutuhan kalian terpenuhi dulu. Oh ini untuk ini. Untuk istri, untuk anak. Jangan sampai tuh harta disodakahkan semua sehingga kaliannya akhirnya apa? Fataqudza maluman mahsura. Kalian itu diem aja akhirnya kalian sendiri malah akhirnya minta kepada orang lain. Maka kalian yang urus hidupnya menderita. Sedekah bukan untuk itu. Maka dari itu ini standarisasi daripada kita semua ketika mau berbuat sedekah secara syariah. Bahwasanya kita kalau sedekah itu ambil harta lebihan. Itu syariah. Tapi kalau seumpama kalian itu standarisasinya tasawuf beda lagi. Kalau orang tasawuf itu ya kayak Imam Malik bin Anas itu dia punya kuda yang sangat besar, yang sangat bagus. Itu hampir kuda itu lebih mahal daripada kudanya gubernur. Ibarat kalau kita tuh mobil lebih mahal daripada mobilnya gubernur. Mobil Mercy lah harganya 4 miliar. Lebih hebat daripada mobilnya gubernur. Cuma pada waktu dulu itu mobil itu kan kuda. Itu Imam Syafi'i ngelus-ngelus tuh. Tiap pagi tuh Imam Syafi'i suruh mandiin kuda itu. Dan dilus-lus nih kata Imam Syafi'i ini. Ini kuda tuh bagus amat. Jadi punya Malik masuk dilus-lus. Nggak tahu di belakangnya ada Imam Malik. Kata Imam Malik mengatakan, ya Muhammad Syafi'i. Kenapa Syafi'i? Buatan Kiai ini kudanya bagus sekali. Bagus ya. Ini di sini nggak ada yang punya ini Syafi'i kecuali saya yang punya. Ini harganya mahal, lebih hebat daripada kudanya gubernur. Kata Buatan Kiai, masya Allah. Kata Imam Malik mengatakan, Sira pengen tas Syafi'i. Kamu ingin? Ya siapa yang nggak ingin sama kuda semacam ini, mobil Mercy harganya 4 miliar, masa nggak ingin ya? Kata Imam Malik ya kalau kamu ingin ambil aja buat kamu. Ya benar Imam. Iya ambil buat kamu. Kalau kamu ingin betul udah buat kamu. Nanti jualnya nih tempudik ulah badan jual Malik. Wih itu dijual aja. Nanti setelah dijual nanti kemudian duitnya untuk biaya kamu. Itu langsung dikasihkan. Ini ukurannya sudah bukan ukuran syariat, ukuran tasawuf. Jadi kalau ukuran tasawuf enggak. Kalau ukuran tasawuf itu adalah biar itu seumpama dia itu masih ada butuh ya. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dikasihkan semua. Dengan satu prinsip. Ayam saja enggak pernah nyimpen harta tapi bisa makan. Ayam itu masa kita dikasih akal enggak bisa makan gitu. Makanya kalau punya uang 1 juta ya dikasihkan sama sedekah 1 juta. Itu tasawuf. Ya, itu mutasawuf. Ya kalau kalian udah syariat aja, kalau potongannya potongan syariat dulu. Syariat aja belum tentu ngelaksanain kalian tuh ya. Jadi artinya kalau sumpama punya uang itu makanya zakat tuh apa? Kalau punya uang yang keluar tuh sedikit aja, makanya zakat tuh enggak banyak-banyak syariat. 2,5%. Makanya yang namanya syariat itu standarisasi minimal umumnya orang. Supaya kalian tuh jadi manusia normal. Kalau kalian sumpama punya harta 2,5% nggak dikeluarkan, itu berarti kalian tuh nggak normal jadi manusia. Sebagaimana kalian itu ketika semua kalian jadi manusia tidak sholat, nggak normal. Semua puasa Ramadan, nggak mau puasa Ramadan, nggak normal. Manusia nggak normal, disebutnya la ya'qilun, wong normal, digunakan akalnya. Ya kan? La yatafakkarun, bisa mikir, summun bukmun umyun, summun apa sih budak ya bisu ya picek. Ya kan? Ya kalau orang budak kan nggak normal. Orang picek normal nggak? Orang nggak normal.
Orang bisu nggak normal. Lah, ada begitu juga orang dikasih nasihat sama kiainya, sama gurunya supaya melaksanakan syariat Allah, tidak mau. Lah kalau standarisasi jadi orang normal saja nggak mau, nggak dilaksanakan, berarti kalian nggak normal. Mulai disebutnya layak kilun, nggak punya akal. Layak tafakkurun, dia bisa mikir, ya kan? Kemudian juga apa? Ini orang budak nih, ini picak, ini artinya ada cacat, dan nggak normal itu kalian. Ya, makanya syariat laksanakan. Ketika kalian itu syariat saja tidak dilaksanakan, kalian bukan jadi orang, nggak, belum jadi orang normal kan? Jadi masih jadi manusia setengah kalian itu masih. Standarisasi, makanya patokannya itu jangan syariat. Kita kadang-kadang terpaku syariat, dirikan syariat. Loh, ada yang lebih hebat dari syariat. Apa? Tasawuf. Akhlak, itu lebih hebat lagi. Kalau syariat itu 2,5%, disinilah katanya. Kata sahabat, kata Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, la taktafi ala haddi taklif. Jangan kalian mencukupkan diri kepada apa yang diperintahkan oleh kalian. Mentang-mentang secara syariat seumpama puasa itu cuma Ramadan aja. Udah, setahun nggak pernah puasa. Kamu nggak pernah puasa sunnah? Pernah nggak? Nggak usah. Kenapa? Wah, itu kan sunnah. Kantor sunnah. Ya, cukup, saya kan puasanya penting kan Ramadan. Jadi mencukupkan diri pada puasa Ramadan, puasa sunnahnya nggak dilakukan. Mentang-mentang seumpama zakat itu 2,5%, ya wis 2,5% bagus. Nggak pernah dilebihin. Nanti setelah itu setahun nggak pernah sedekah. Kenapa? Kan zakat saya udah. Lah ini namanya ya, orang-orang semacam ini adalah yaktafi ala haddi taklif. Ini orang nggak bagus. Nggak bagus. Bahwa kalau kalian pengen jadi muttaqin, pengen jadi muhsinin, pengen jadi orang bagus, maka la taktafi ala haddit taklif. Jangan kamu itu mencukupkan diri dengan haddut taklif, satu batasan standarisasi taklif. Sebab kalian kan jadi orang awam. Kalian itu baru jadi normal manusia, belum ada kelebihannya. Ya, tuh. Nah itu. Ada sekali. Jadi kalau seumpama zakat 2,5%, ya, kalian uangnya banyak, 2,5% dari hartanya kalian berapa? Seumpama 50 juta. Ya tak, 50 juta. Ya dikasih tambah lah, 75 juta. Kalau bisa ya 5% lah, 100 juta. Ya kan? Toh uang kalian banyak dan di masa yang akan datang juga kalian akan dapat uang banyak. Buat apa sih kalian? Jadi jangan 2,5%, 2,5% aja. Zakat fitrah itu adalah berapa sih seumpama? Zakat fitrah seumpama 1 sok. Mentang-mentang 1 sok itu adalah 2,7 liter. 2,7 liter, yuk ditakar 2,7. Jangan lebih. Nggak boleh begitu. Kalau bisa 5 kilo kalian. Kalau punya uang 5 kilo. Minimal 3 kilo. Jadi jangan jadi orang medit. Itu sih standarisasi hukum. Artinya kalau seumpama kalian itu jadi orang sedekah kepada orang di bawah 2,7 1 kilo, itu dianggap nggak normal. Itu. Standarisasi kemanusiaannya kalian masih kurang. Ada yang kurang kali. Jadi syarat rukun manusianya ada kurang kali. Belum termenuhi. Sholatnya nggak sah. Jadi kalian jadi manusia yang tidak sah kalian. Nah itu ada sekalian. Jadi ada sekalian itu. Kemudian maka kenapa? Karena syariat itu ukurannya kan orang awam, bukan orang khusus. Ukurannya kan bukan wali, kita ini. Lah sedang karena aktsaruhum, ya manusia tuh seperti kita, bukan seperti wali. Jarang seperti wali-wali, seperti ulama. Seperti Imam Malik ya jarang. Mungkin zaman sekarang nggak ada seperti Imam Malik. Artinya itu standar yang khusus sekali. Tapi kan manusia kebanyakan begitu, maka itu perlu ditegakkan. Itu makanya itu syariat. Maka kalian tuh kalau mau sedekah jangan sampai kalian itu hartanya wala tabsuthakullal basti langsung diwasikan semua sehingga DWK nggak punya uang apa-apa. Akhirnya melongo. Akhirnya mau makan minta kepada orang. Ya nggak boleh begitu. Kalian sedekah kepada orang kok sendirinya menderita. Ini yang disebut al-fadil min an hajatihi. Yaitu ada al-fadil anil hajah. Itu adalah yang lebih daripada kebutuhan kalian. Maksudnya al-hajatul wajibah di antara nafkah kepada anak dan istri itu harus lebih. Ada sekalian, la'allakum yatafakkarun, supaya kalian itu berpikir. Supaya kalian itu berpikir.
Kalau seumpama standarisasi daripada syariat itu ya pikiran. Makanya la'allakum yatafakkaru, supaya kalian mikir. Dalam membagi hartanya, mana yang untuk disedekahkan, mana yang dipinjam, mana yang dipakai oleh dia, bagaimana nafkah anak dan istri, itu dipikir. Jadi standarnya itu pikiran, al-fikr. Ada lagi kadang-kadang masalah yang berkaitan dengan akidah, sholat, aqimus sholat, di mana dia itu melaksanakan sholat tepati dengan dasar akidah, menyembah kepada Allah, bukan hanya sholat syariah. Maka di situ udah bicaranya yaqilun nanti. Apa bedanya akal dengan pikiran? Al-fikru dengan al-aqlu. Beda. Kata Rasulullah mengatakan al-mar'atu naqisatud din wal aqli. Perempuan itu kurang agamanya dan orang yang kurang akalnya. Oh itu biasanya perempuan kalau dibilang begini udah nggak mau deh. Ini hadis pelecehan katanya. Mana ada Rasulullah melecehkan orang? Yang ada bukan melecehkan orang. Apa kaliannya nggak ngerti hadis? Yang masalahnya begini. Masalahnya kalau seandainya perempuan zaman sekarang barat yang pintar. Ada yang profesor doktor. Sementara laki-laki ada yang jadi tukang becak. Lebih pintar kita berarti hadis ini sudah tidak relevan lagi. Endasmu. Masa hadisnya Rasulullah dianggap tidak relevan? Kecuali hanya pikiran kalian tidak bisa memahami hadisnya kanjeng Nabi. Apa? Karena akal ditafsir oleh kalian, pikiran beda. Kalau pikiran itu adanya di kepala. Buah daripada pikiran al-ilmu. Alat untuk berpikirnya al-hawas. Mata, indera, kuping, perasa, hati. Itu namanya hawas. Ini adalah bahkan membuahkan di proses ketika hawas itu digunakan, mata digunakan, kuping digunakan semua kehidupan jaringan untuk memahami alat, diproses di pikiran, maka akan buahnya disebut al-ilmu. Karena al-ilmu itu, karena ilmu itu berasalkan dari pikiran dan pikiran itu berasal dari hawas, maka kualitas keilmuan dan banyaknya ilmu atau tidak itu adalah tergantung pengalaman kalian. Kalau seumpama kalian jadi orang laki-laki hidupnya di rumah saja, hawasnya, indranya tidak pernah dipakai, hanya di kamar kalian, yang nggak bakal jadi ilmu, nggak bakal punya ilmu kalian. Sementara ada perempuan hidupnya di luar negeri, di Inggris, hidupnya lagi di mana? Di Jakarta, hidupnya lagi di luar negeri, di Singapura. Hawasnya memahami konteks keilmuan yang banyak dimasukkan dalam pikirannya. Ini lebih mikirnya lebih hebat daripada laki-laki. Iya, itu pikiran. Itu pikiran. Jadi kalau kalian bicara pikiran, iya. Kenapa laki-laki seumpama secara pikiran di bawah perempuan? Di bawah perempuan ada yang di bawah perempuan. Karena laki-laki yang pikirannya di bawah itu karena tidak pernah menggunakan hawasnya, indranya untuk keluar. Hanya lingkup situ aja. Sementara perempuannya itu digunakan di luar. Dia membaca banyak, mendengar banyak, masuk dalam pikiran, punya ilmu banyak. Di sini akhirnya perempuan ada yang ilmunya tinggi, laki-laki ada yang ilmunya lebih rendah daripada perempuan. Ini bicara fikroh. Nah, orang suka berpikir, membuahkan ilmu, namanya mufakir atau mufakiroh. Itu al-fikr. Kalau al-aqlu apa? Kalau al-aqlu itu syai'un ghariz, instinktif. Akal itu instinktif. Jadi akal itu bukan al-fikru, beda. Rasulullah bicara naqisatul aqli. Akalnya memang Allah itu menciptakan perempuan di bawah laki-laki. Sama dengan tenaganya perempuan memang di bawah laki-laki. Walaupun perempuannya fitness tetap aja di bawah laki-laki. Fitness awak gede diserimpung ning wong sing kurus ya ndek belang. Kenapa? Perempuan itu diciptakan oleh Allah, tenaganya di bawah laki-laki. Dan itu bukan ihana, bukan istiza, bukan menghina. Itu memang kodrat, fitrah manusia. Maka akal ukurannya apa? Ketika akal digunakan akan ketemu agama.
Ketika fikrah digunakan, belum tentu agama. Makanya orang menggunakan fikrahnya bisa yatafakkarun, tapi tidak ngerti agama. Hum yatafakkarun, tapi hum la yaqilun. Dia berpikir, tapi dia tidak berakal. Dia itu mungkin punya ilmu, jadi mufakir, jadi yang ahli sains, jadi profesor, doktor, jadi insinyur, tapi dia tidak menemukan konsep Tuhanan yang benar di manjing Islam. Sing disembah berhala, yang disembah adalah konsep ketuhanan yang menurut Islam itu salah. Ini menurut Al-Quran bahwa dia itu yatafakkarun, dia mungkin mufakkirah, dzu ilmin, punya ilmu, tapi dia tidak masuk yaqilun, hum la yaqilun. Nah ini akal, akal syai'un gharis. Maka dari itu jangan disamakan antara mufakkir dengan akil, beda. Kalau akil itu memang sudah syai'un gharis dari Allah, kuntul fitrah, bahwa akalnya perempuan di bawah laki-laki, biar sepintar apapun. Nah, urusan masalah yang berkaitan, itu kan perempuan ada yang jadi profesor doktor, pintar, tapi laki-lakinya kan nggak ada jadi orang ada yang jadi tukang beca. Itu bukan urusan akal, itu urusan fikrah, urusan ilmu. Nah itu. Jadi jangan dikonfrontir semacam itu.